Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh kerabat Ralita dimanapun Anda berada. Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program Ruang Kabar edisi hari ini. Dan program Ruang Kabar kali ini kerabat ada talk show interaktif kita bersama dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan. Seperti yang tertera di pamflet yang tersebar di berbagai media sosial kami kerabat, kita masih akan talk show selama 1 jam ke depan. Dan untuk kerabat Ralita yang saat ini setia dan juga menonton ataupun menyimak di frekuensi di 89.1 Ralita FM, kami mengajak kerabat Ralita untuk membagikan sejumlah pertanyaan ataupun berdiskusi bersama dengan kami pada pagi menjelang siang hari ini bersama dengan dua narasumber yang saat ini sudah ada di studio. Dan untuk kerabat Ralita dimanapun Anda berada, talk show kita juga bisa Anda simak via streaming kami kerabat di YouTube, maksudnya kerabat di Ralita Official. Dan kita mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung tentunya untuk Anda dimanapun berada. Langsung saja ya kerabat Ralita untuk mempersingkat waktu. Edisi hari ini di Kamis 22 Mei 2025 kita sudah bersama dengan dua narasumber kita di studio. Ada Bapak Kusairi selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan. Ada juga Bapak Fendi Hermawan selaku Kabid Pemdes dan juga PLT Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan. Langsung saja kita sapa dua narasumber kita pada pagi atau menjelang siang hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, dan juga selamat pagi dan assalamualaikum juga para pemirsa Radio Ralita Pamekasan. Baik, kita tanya kabar ini dulu untuk Pak Kus dan Pak Fendi ya. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja, mudah-mudahan juga baik semua. Oke. Kita punya tema tentang Pilkades di Pamekasan yang kembali ditunda. Ini untuk Pak Kus dan Pak Fendi, kita udah siap nih ya untuk membahas tentang salah satu tema yang juga cukup membuat penasaran nih, kenapa kembali ditunda. Nah, kita mungkin langsung ke Pak Kus selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pamekasan. Seperti apa ini Pak penundaan Pilkades di Pamekasan? Silakan. Terima kasih pemirsa setia Ralita Pamekasan. Saya sebagai PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginformasikan bahwa sebenarnya Pilkades serentak dan PAW ini memang dari awal-awal sudah direncanakan, tapi ada beberapa hal kenapa ini bisa tertunda. Yang pertama, ada beberapa gelombang sebenarnya. Jadi Pilkades kemarin itu ada tahapan ada 3 gelombang, 15, 17 dan 19. Kemudian untuk yang 15 itu berakhir di 2021 dan alhamdulillah terlaksana di tahun 2022. Jadi sebanyak 74 desa namun masih batal 2, yaitu Desa Tamberu dan Penakuan Propo. Kemudian yang di 2017 ini berakhir sebenarnya tahun 2023 namun ditunda karena adanya SK Bupati yaitu rekomendasi dari Forkompimda juga tentang penundaan pemilihan kepala desa juga itu. Kemudian hal itu juga adanya pemilu sehingga kita tidak bisa juga melaksanakan itu dari Departemen Dalam Negeri. Kemudian yang 2019 nanti masih berakhir 2027. Ada 97 desa tapi sudah itu berakhir nanti masih 27 kan seperti itu. Untuk itu karena ada beberapa kendala itu dan juga sekarang sudah undang-undang yang memayungi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian terbit lagi undang-undang sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang 6 itu menjadi Undang-Undang 3 tahun 2024. Di sana salah satu pasalnya mengenal adanya calon kepala desa tunggal atau satu. Itu tidak kenal, maka pemerintah pusat kalau belum keluar PP itu Kementerian Dalam Negeri ada penegasan. Jadi ada penegasan yaitu surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 5 Juli 2024 nomor
100.3.5.5 2625 SC perihal penegasan perubahan pasal peralihan tersebut tentang perubahan undang-undang ini di angka 3-nya huruf D melakukan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 3 itu diterbitkan. Nah, karena belum terbit kami masih menunggu terbitnya PP. Kalau yang PP yang kemarin sudah ada di PP 43 yang nomor 6 itu. Kemudian hal ini ditegaskan lagi oleh surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur kepada Bupati se-Jawa Timur tanggal 21 April 2025 dengan nomor 400.10.2 garing 2990 garing 112.2 2005 perihal pelaksanaan pemilihan kepala desa serta penegasan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Jawa Timur pada angka 1A ini menyebutkan menegaskan bahwa pelaksanaan pilkades serentak maupun pemilihan antar waktu atau menunggu sampai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 itu diterbitkan. Dari dasar itu semua, maka pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu yang dipimpin oleh Kiai Haji Khalil Rahman dan Haji Sugriyanto tidak melaksanakan itu, menunggu atas terbitnya PP itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh seluruh kepala desa di Kabupaten Pamekasan beserta juga masyarakat juga mengerti. Akhirnya mari kita tunggu secara bersama-sama PP. Kalau PP-nya terbit, pastilah Pemkab Pamekasan sesegera mungkin akan merumuskan tentang bagaimana perencanaan pilkades serentak atau PAW yang dimaksudkan. Terima kasih. Baik, kita tegaskan kembali ya Pak Kus dan juga Pak Fendi bahwa ini tidak ada kaitan dengan keterbatasan anggaran. Oh, terima kasih. Mengenai keterbatasan anggaran, saya kira tidak. Artinya hal ini merupakan gawe nasional yang dilaksanakan di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia yang berupa desa yang itu tidak saya tegaskan tidak. Artinya pemerintah daerah siap selalu melaksanakan pilkades serentak ini dan PAW ini. Oke, kita mungkin ke Pak Fendi terlebih dahulu selaku Kabid Pemdes. Nah, untuk tanggapan dari masyarakat sendiri seperti apa Pak untuk kemudian ada informasi bahwa Pilkades di Pamekasan ini infonya kembali ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Mungkin bisa lebih dekat mic-nya Pak. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang bagi pemirsa Realita FN. Jadi dinamikanya jelas apa yang menjadikan polemik pelaksanaan pilkades ini dinamikanya memang bermacam-macam. Ada yang proses demokrasi itu agar segera dilaksanakan dan ada yang telah memahami beberapa regulasi terkait dengan penundaan ini. Jadi harapan kami apa yang menjadikan pemahaman terkait dengan pendekatan regulasi ini dapat masyarakat bisa mencerna dengan baik seperti itu. Oke, tadi disebutkan oleh Pak Kus ada 3 gelombang ya. 2015 ya Pak ya, 2015, 2017 dan 2019. Berarti yang belum terlaksana ini di tahun 2017 dan 2019-nya begitu. Ya. Nah, untuk di 2017 dan 2019 untuk datanya sendiri ada berapa kemudian desa yang harusnya melaksanakan pilkades tapi harus ditunda? Sesuai dengan data yang kami terima yaitu bahwa ada 13 yang berakhirnya di 2023, namun ada yang tertunda 2 desa yaitu karena gagal itu di tahun 2022 yaitu Desa Dampru dan Desa Penakuan di Propo. Jadi berjumlah semua 15. PAW-nya 5 desa. PAW-nya pengganti antar waktu ada 5. Jadi semua yang dilaksanakan PJ saat ini adalah 20 desa. 20 desa. Ya, apa ini juga ada kaitannya sebenarnya Pak untuk kemarin yang ada perpanjangan masa jabatan dari sejumlah kepala desa? Oh tidak, untuk yang perpanjangan itu masa berakhirnya belum, karena ada aturan baru bahwa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 8,
maka ditambah. Untuk yang telah selesai masa jabatan itu tentunya sudah tidak ada lagi sudah. Jadi ada 15 itu sudah PJ, sudah tidak ada lagi. Jadi sudah yang berakhir kalau tidak gelut bulan Februari, 21 Februari ya kawan. 21 Februari itu yang berakhir. Sebelum itu berarti sudah tidak ada perpanjangan. Kemudian untuk yang selanjutnya dilanjutkan perpanjangan. Seperti itu. Oke, Pak Fendi sebenarnya seperti apa melihatnya, Pak? Jadi begini, Mbak, undang-undang itu kan lahir tanggal tahun 2024 ya. Nah, jadi setelah itu baru pada saat kepala desa masih menjabat, maka dia sudah perpanjangan masa jabatan tambahan 2 tahun. Yang berakhir sebelum Undang-Undang Nomor 3 itu terbit itu belum, karena memang berakhirnya sebelum undang-undang itu terbit. Ya, yang 13 plus 2 itu. Oke, tadi disebutkan ada sekitar 15 PJ dan PAW. ya. Nah, itu daerah mana saja, Pak? Mungkin bisa disebutkan. Saya sebutkan, Mbak ya, yang ini yang untuk ke Pilkades serentak ini ada 15 desa ya. Ini yang pertama Desa Toket, Bileen, Panaguan, Pangbetok, Jerin, Pademau Barat, Banyu Pele, Kacok, Palengaan Lauk, Bulengan Haji, Ambender, Bangsereh, Tamberu, Bujur Tengah, Tageng Serdeje. Jadi jumlahnya 15 yang sekarang dijabat oleh penjabat yang mengantarkan nantinya ke Pilkades serentak. Yang mengantarkan kepada PAW ini ada Desa Kelampar, Desa Kukul, Larangan Selampar, Sumendangan, Penaguan. Jadi itu nanti penjabat kepala desanya mengantarkan kepada pelaksanaan demokrasi melalui Pilkades, melalui pemilihan antar waktu yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa. Nah, mungkin bisa dijelaskan perbedaannya dari kedua itu, Pak, untuk yang dijabat PJ dan juga PAW seperti apa? Ya begini, pejabat itu di dalam regulasinya bahwasanya apabila ada kekosongan kepala desa, baik itu diberhentikan ataupun masa baktinya sudah berakhir, maka bupati menunjuk pegawai negeri sipil daerah untuk menjabat sebagai penjabat kepala desa. Ya, itu aturannya. Apabila masa baktinya kurang dari 1 tahun, maka mengantarkan kepada Pilkades serentak. Dan apabila diberhentikan seorang kepala desa itu jabatannya masih lebih dari 1 tahun, maka bupati menunjuk PJ sampai dengan pelaksanaan musyawarah desa. Seperti itu. Jadi yang membedakan itu, mohon maaf, yang membedakan kurang dari 1 tahun mengantarkan ke Pilkades serentak, lebih dari 1 tahun masa bakti kepala desa itu mengantarkan kepada PAW. Oke, untuk tanggapan dari pemerintah desa sendiri yang kemudian harus tertunda sementara hingga waktu yang belum ditentukan ini, adakah kemudian riak-riak dari bawah untuk yang disampaikan atau terdengar oleh Pak Fendi maupun Pak Kus tentang bagaimana penundaan ini dan efek atau impact yang mereka rasakan? Iya, yang dirasakan memang Mbak, untuk kekosongan pemerintah desa dalam hal pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa, saya kira tidak ada permasalahan. Karena apa? Bupati sudah menunjuk penjabat kepala desa yang hak dan kewenangannya sama dengan kepala desa. Dan apabila mereka yang ingin ada beberapa percepatan terkait dengan adanya pesta demokrasi Pilkades ini, ya kami sampaikan bahwa pendekatan regulasi apa yang disebutkan Pak Kadis itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah klausul pasar yang menyebutkan di Undang-Undang Nomor 3, dan ada yang nomor 2 adalah penegasan surat dari Kementerian Dalam Negeri, dan yang ketiga dari Dinas DPMD yang harus menunggu sampai diterbitkannya PP. Kami hanya memberikan pemahaman itu. Jadi riak-riaknya ya itu dinamika politis yang ada di desa sebetulnya. Oke, selain dari 15 tadi yang disebutkan, berarti semuanya masih masa jabatannya masih kurang berapa tahun pada umumnya, Pak? Ya ini ada yang masa jabatannya sampai 2023 tadi itu belum dilaksanakan, juga ada juga yang 2027 karena ada penambahan. Jadi yang 15 ini memang yang 15 yang serentak, kemudian yang 5 PAW itu. Kesimpulannya menunggu PP.
Kesimpulannya menunggu PP dan kesabaran dari semua lapisan masyarakat, yaitu semua pihak, untuk kita menunggu secara bersama-sama terbitnya PP yang itu. Kalau dipaksakan, sebenarnya ada memaksa, ini dilaksanakan harus karena pemerintah dan masyarakat desa ini sudah itu tidak bisa juga, karena ada perbedaan itu. Pasalnya agak ada yang berubah, yaitu mengenal tadi calon kepala desa tunggal, baru itu dibuka kembali, kemudian juga harus kembali ke musyawarah desa, itu aja. Berarti dari pusat atau kementerian terkait? Dari Kementerian Dalam Negeri dan undang-undangnya sudah. Belum, mereka tidak menjelaskan secara rinci kenapa ada penundaan tersebut, Pak. Sudah jelas di Undang-Undang Nomor 6-nya berubah. Itu kan undang-undang berubah itu karena juga ada data sehingga dilihat oleh pemerintah, ternyata juga ada yang tunggal-tunggal sehingga merepotkan, sehingga ada yang tunggal sehingga dirubahlah. Sekarang dulu tidak dikenal calon tunggal, sekarang dikenal. Nah, dulu kan harus ya kerjanya, karena ada 2 undang-undangnya yang mengatur minimal dan maksimal ada 5. Nah, maka itu terjadilah proses-proses diuji dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, pemerintah kan sudah melihat fenomena di bawah, ya kita memberikan peluang dengan berubahnya undang-undang ke nomor 3 itu tahun 2024. Oke, baik. Apakah ada kerawanan-kerawanan, Pak, ketika pelaksanaan pilkades di Pamekasan untuk beberapa daerah tertentu? Ya, mudah-mudahan kerawanan itu tidak ada, dengan kita bersama-sama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, dari pihak kepolisian, kemudian dari TNI, kemudian dari para tokoh, bagaimana kita bisa menyampaikan duduk perkara yang ada. Jadi saya mohon kalau ini semua sudah terjadi sinergitas antara pemerintah daerah, pihak kepolisian, pihak TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, sudah menjadi satu menjelaskan kepada masyarakat, insya Allah ini hal-hal yang tidak inginkan bisa diredam bersama, seperti itu. Untuk daerah-daerah tertentu adakah kemudian yang sudah dilaksanakan tapi ternyata gagal gitu, Pak? Ada yang gagal ini kemarin 2 ini, ya 2 sudah saya jelaskan bahwa ada Tamperu sekarang di jabat PJ Kepala Desa, kemudian juga yang di itu, yang lain lakukan selain itu tidak ada. Jadi itu sudah kita persepsikan sama, yaitu menjadi 2000 nanti entah 2027 atau undang-undangnya menerangkan sebelum itu, kan seperti itu. Masa berakhir kan masih 2027, ada juga yang dengan adanya perubahan itu. Berarti untuk yang PJ ataupun PAW itu bertambah juga masa jabatan mereka sampai ini? Bukan PAW-nya yang bertambah. Itu seperti apa? Jadi begini, masa jabatan kepala desa itu belum berakhir, ternyata ada mengundurkan diri, ada meninggal, ada kena kasus, sudah ada penetapan. Sebenarnya belum berakhir, masa jabatan itu belum berakhir. Sehingga dengan ada aturan perubahan masa jabatan atau diperpanjang dari 6 menjadi 8, itu ikut juga, karena bukan melihat person tapi melihat masa jabatan kepala desa yang tersisa, seperti itu. Nah, kalau dia 2025 kan belum, undang-undangnya turun 2024, jadi perpanjang otomatis 2 tahun. Jadi seperti itu. Oke, baik. Pilkades di Pamekasan itu sebenarnya dilaksanakan per 6 tahun sebelum ada peraturan baru kemudian ditambah menjadi 2. Dan itu sudah sah ya, Pak ya? Jadi sudah sah 6 tahun. Yang belum berakhir ada penambahan. Jadi sekarang yang 6 telah menjadi 8. Nah, jadi ditambah 2 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 itu.
Baik, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri porsinya seperti apa ini Pak untuk kemudian dalam pengadaan Pilkades di Pamekasan, atau hanya sebagai pemberi atau penegak regulasi atau juga memberikan support dan segala macam, atau seperti apa? Ya tentunya kami wakil, artinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini itu di bawah Bupati, membantu Bupati. Semua aturan itu dari Departemen Undang-Undang Dasar, dari Kementerian Dalam Negeri, semuanya itu kan merujuk kepada Bupati. Cuma Bupati ada namanya tim kabupaten. Kita juga yang diberikan Bupati untuk berikan berapa desa sekarang DPMD. Nah, ini sudah ada yang 15 Pak. Seperti 15 ini yang berakhir masa jabatan, kemudian PAW-nya ada 5, jadi 20 untuk bisa dilaksanakan, namun belum bisa karena masih ada, kita nunggu, yaitu PP yang baru itu. Nah, dari itu semua, karena beliau sudah tahu, Pak Bupati tahu, semua tahu, kita mempersiapkan termasuk dari sisi anggaran, timnya, kemudian desa juga, BPD, negara, itu kita informasikan. Tentunya nanti kalau sudah PP-nya keluar, kita bekerja untuk mempersiapkan itu, kemudian tahapan sosialisasi. Kalau sudah selesai, termasuk ke segala atau semua pihak, maka itu kapan tanggal itu kewenangan Bupati murni itu. Oke, sebenarnya kan Pilkades ini yang salah satu yang dekat dengan masyarakat ya Pak, karena adanya di desa secara langsung. Nah, bagaimana sebenarnya untuk mengantisipasi hal-hal, karena kan misal saya calon yang ini, saya pendukung calon yang ini, Bapak pendukung calon yang itu kan ketika selesai biasanya cenderung ada konflik berkepanjangan bahkan sampai turun-temurun. Nah, ini sebenarnya bagaimana Bapak Pak Kus dan juga Pak Fendi melihat fenomena seperti ini di Madura atau Pamekasan pada khususnya? Ya, itu memang biasa terjadi, namun harapan pemerintah tidak. Jadi namanya itu bukan musuh, tapi berkompetisi. Jadi kompetisi untuk secara politik, yaitu melalui pemilihan langsung, dan itu juga semua yang mencalonkan diri tentunya mempunyai maksud dan tujuan baik, yaitu dengan membangun desa. Ya, kita dari pemerintah daerah melakukan pemahaman itu, dan juga ada ikrar biasanya di pemerintah, bahwa ikrar Pilkades damai itu yang dihadiri semua, dan oleh kedua belah pihak, bahkan masyarakat dan tokoh-tokoh agama juga. Kita menghimbau hal ini bukan musuh, tapi ini kontestasi, tidak ingin saling menyatukan, tapi mari adu visi misi, bagaimana membentuk pemerintahan yang baik, kan seperti itu. Jadi pemerintahan yang melayani lah itu ya. Jadi harapan kami pemerintah daerah, termasuk juga Pak Bupati, tentunya berharap desa itu bisa dengan bergantian atau tetap kepada desa itu tetap menjaga kontinuitas wilayah untuk kita bisa membangun secara bersama-sama. Oke, Pak Fendi sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Kami sependapat dengan Pak Kadis, pemirsa Ralita, bahwasannya ada namanya tim kabupaten, ada yang namanya tim pemilihan yang ada di tingkat desa yang dibentuk oleh BPD. Pada prinsipnya di dalam pembinaan dan sosialisasi tetap kami mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades itu, supaya satu, pendekatan regulasi sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan regulasi. Yang kedua, untuk hubungan demokrasi dinamika di bawah, tetap kami akan membawa mereka-mereka itu, menghimbau agar tetap pelaksanaan Pilkades ini secara damai, seperti itu. Ya, harapan kami semua ini dari pusat sampai ke bawah, adanya kontestasi ini hal biasa, karena memang suksesi ini sekarang dari 6 menjadi 8 di pemerintahan terendah.
Ya kita harus menerima. Saya himbau masyarakat bahwa itu sudah merupakan hak, sudah dikeluarkan, hak yang sangat demokratis dengan pemilihan, maka apapun yang menjadi kontestasi menjadi pemenang, ya itulah menjadi kepala desa di satu desa itu, karena telah dilaksanakan pemilihan secara langsung, umum, bebas dan rahasia tanpa tekanan. Oke. Untuk desa sendiri di Pamekasan ada berapa? Desa dan kelurahan ya catatannya Pak. Kalau kelurahan kan tidak ada pemilihan, itu seperti apa? Ya. Kalau desa dan kelurahan seluruhnya ada 189 desa. Jadi desanya, desa dan kelurahan desanya 178, 11 kelurahan. Jadi kelurahannya itu ada dua, ada yang di Kecamatan Padumau dan Pamekasan. Jadi masih 11. Jadi semua 189 desa dan kelurahan. Dan itu semuanya benar-benar diberikan bimbingan dan juga arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya Pak ya? Ya pasti, kami mempunyai kewajiban itu. Bersama-sama tentunya dengan camat. Di bawah juga kalau di atas Pak Bupati, Forkopimda dengan Dandim, Pak Kapolres, Kajari, bahkan juga ada dari Ketua Pengadilan, yang mulia Ketua Pengadilan. Di bawah nanti kita bersama-sama juga di kabupaten dengan toko juga, di kecamatan dengan Forkopimda dengan tokoh, di bawah juga sama, di desa juga sama. Jadi kepala desa, BPD, terus kemudian Babinsa, Babin Kamtibmas dan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sana, bahu-membahu untuk menciptakan pilkades itu yang baik, artinya yang damai, untuk mendapatkan sosok pemimpin yang memang dikehendaki. Menang itu berarti dikehendaki oleh sebagian besar, bukan harus semuanya, tapi sebagian besar masyarakat mendukung. Oke. Itu saja. Baik, untuk membangun koordinasi yang baik itu sebenarnya seperti apa Pak? Untuk beberapa daerah kita tahu ada yang rawan konflik, saya kurang tahu sekarang apa sudah mendingan atau seperti apa. Nah ini kan yang menjadi PR bersama tentunya untuk kemudian menyelesaikan hal-hal seperti ini, kemudian supaya daerah-daerah yang dulunya rawan konflik, yang bahkan kalau mau ada pilkades harus ada pengamanan ekstra begitu. Nah untuk kemudian yang luber-jurdil itu benar-benar terbentuk ketika pilkades dilaksanakan. Ya begitu. Kami saya lihat sudah tidak ada lagi dengan kemajuan pendidikan ya. Ini pendidikan menjadi tolak ukur juga. Kemudian juga saya harapkan juga ini terjadinya komunikasi intensif antara pemerintah desa dan semua masyarakat yang ada. Jadi harus pembinaan lingkungan bersama-sama di bawah, dengan menciptakan rasa sejuk ya, hubungan silaturahmi terjalin dengan baik. Insya Allah kalau itu semua sudah bisa terjalin dengan baik, tidak ada, bahkan itu kan sudah diumumkan bahwa itu pesta demokrasi tingkat tertentu itu di desa. Kalau nama pesta itu harus disambut dengan yang gembira. Masa ada pesta disambut dengan tangisan? Yaitu, jadi pesta demokrasi tentunya harus dengan rasa riang gembira. Ya, kita itu memang berkewajiban karena ada pesta itu, pemilih ada sebetulnya ya, kalau presiden 5 tahun, kalau gubernur 5 tahun, kemudian yang istimewa adalah kepala desa 8 tahun sekarang. Ya, menciptakan itu pesta itu tentunya bukan ingin memperjelek pemerintahan, tapi kita berlomba-lomba, ayo kita bangun desa kita dengan pimpinan yang tentunya yang baik, di antara baik atau terbaik ya, di antara yang baik, begitu. Oke, untuk balik lagi ke PJ nih Pak ya. Nah untuk PJ ini sebenarnya mereka juga punya hak dan kewajiban yang samakah juga dengan kepala desa yang definitif? Ya sama. Jadi kalau sudah ada PJ hanya nama karena dari PNS ya. Tapi kalau di desa ya sama. Di desa sama, artinya sama dengan kepala desa yang lain ada definitif. Mereka mempunyai tanggung jawab di pemerintahan, mempunyai tanggung jawab di keuangan juga, dan tanggung jawab dalam pembangunan, dalam pembinaan tantibumnya, sama semua. Jadi bagaimana orang yang menjadi pemimpin desa itu pemberdayaan, pemerintahan yang baik, ya pembangunan yang baik, maka
semua ini menjadi kewajiban. Apalagi kalau menurut saya teman-teman yang PJ itu diangkat dari PNS juga harus bukan lebih baik lah, artinya memberikan contoh. PNS ini kan tentunya ada paham tentang pemerintahan, kan seperti itu yang kami harapkan. PJ dan PJ itu kewenangan mutlak dari Bapak Bupati sebagai pembina kepegawaian, seperti itu. Oke, kita masih akan lanjutkan lebih dalam lagi tentang bagaimana tema Pilkades di Pamekasan yang kembali ditunda, kerabat. Jadi untuk kerabat realita yang juga masih punya beberapa pertanyaan, kita juga terus menantikan kerabat untuk bisa Anda tuliskan di kolom komentar kami di laman YouTube kami di Realita Official. Masih bersama dengan Bapak Kusahiri selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan, juga Bapak Fendi Hermawan selaku Kabid Pemdas dan PLT Sekretaris Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pamekasan. Ayuda Clarissa masih akan kembali kerabat. Jadi tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi.
yang masih setia bersama dengan Ayuda Clarissa dalam rangkaian program Ruang Kabar dan talk show interaktif kami Kerabat pada edisi hari ini Kamis 22 Mei 2025. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Kabupaten Pamekasan. Ada Pak Agus Syairi selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan. Ada juga Bapak Fendi Hermawan selaku Kabid Pemdes dan PLT Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan. Masih dengan tema Pilkades di Pamekasan yang kembali ditunda. Tadi kita sudah membahas banyak sekali hal berkaitan dengan bagaimana penundaan Pilkades di Pamekasan karena ada sejumlah aturan-aturan tertentu yang datang dari masyarakat, yang datang dari pemerintah, begitu ya Pak ya. Dan kita tahu bahwa penundaan tersebut belum diketahui sampai kapan begitu. Jadi ya, tinggal bagaimana kita kemudian mengetahui, sabar ya, untuk menunggu bagaimana kelanjutan dari peraturan pemerintah tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kus. Nah, kita izin bacakan beberapa harapan ini sebenarnya dari masyarakat ya Pak ya, bahwa dari akun Steve Wong ini semoga cepat terlaksana biar ada pembaharuan di desa. Nah, ini juga sebenarnya ada Pilkades, tentunya ada harapan bahwa ada pembaharuan juga di desa. Ada harapan baru ya. Betul. Mungkin ada kepala desa yang baru, nanti ada terobosan baru, visi misi baru. Nah, seperti apa ini tanggapannya? Kita juga ya sejalan sebenarnya. Namun karena ada aturan baru itu kita memang harus bersabar. Tapi kepala desa itu yang lama atau yang baru, hak dari masyarakat itu juga ada hak mereka mengusulkan bagaimana. Jadi di sana tuh meskipun belum ada ya kita berkumpul masyarakat dan tokoh masyarakat juga masyarakat yang ada di sana baik muda tua itu harus berkewajiban semua tentang pembangunan desa itu. Makanya komunikasi silaturahim itu perlu digalakkan di masing-masing desa itu. Jadi memang betul ada yang menginginkan kepala desa dengan keinginan ya ingin berganti dan sebagainya. Juga ada sebagian yang juga ingin tetap. Hal itu semua hak-hak demokrasi dari masyarakat yang perlu kita hargai. Namun untuk kita ada Pak Bupati Pamekasan mempercepat itu kita tidak mungkin. Tetap menunggu. Setelah menunggu pun kita ada PP. Nanti kita perlu duduk bareng juga. Kan juga PP itu ke bawah juga perlu ada muatan lokal dan sebagainya. Perlu duduk bareng. Setelah duduk bareng kita baik ada keputusan buati atau bahkan diperdakan dulu, kita juga harus bersosialisasi dulu. Jadi tidak serta-merta itu juga semakin banyak orang tahu, orang mendengar, orang membaca tentang PP yang baru, harapannya adalah ketenangan dari masyarakat atau kedamaian sehingga dilaksanakan itu tenang, tidak dilaksanakan tenang karena kita sudah mengerti tentang tata aturan bagaimana masyarakat atau pemerintahan desa itu dilaksanakan di wilayah tanah air bil khusus di Pamekasan. Oke, ada juga nih yang menginginkan, banyak sekali sebenarnya menginginkan semoga segera terlaksanakan. Ditegaskan kembali sebenarnya bukan tidak ingin terlaksana ya Pak ya. Iya. Cuma bukan tidak akan dilaksanakan. Kan saya sudah sampaikan ada 3 gelombang tadi yang sudah berakhir di 2021, dilaksanakan 2022, kemudian dan 2023 karena ada moratorium dari pemerintah daerah, kemudian adanya COVID, terus ada penegasan dari Dalam Negeri, ditambah berubahnya undang-undang dari 6 menjadi 3 tahun 2024, sehingga kita menunggu BP karena ada kecil sebenarnya perubahan. Jadi dulu dua aja bisa dilanjut, sekarang 1 pun bisa dilanjut. Nah, jadi semua masyarakat, pemirsa juga yang mendengar, baik nanti yang akan mendengar bahkan disampaikan oleh pemirsa realita yang setia ini, tolong saya sebagai dari pemerintah daerah, tolong itu disampaikan kepada teman-teman atau masyarakat lainnya sehingga
mereka sabar menunggu karena memang kita tidak bisa melaksanakan sebelum ada PP terbit yang baru. Iya, baik. Ada juga ini keluhan dari masyarakat ini Pak. Pamekasan sudah mulai jenuh dengan janji kepala desa. Semoga terlaksana dengan cepat. Nah ini sebenarnya juga bisa jadi evaluasi bersama ya, untuk utamanya yang masih punya masa jabatan supaya kemudian lebih aware terhadap masyarakatnya ya Pak ya. Supaya misal ada janji-janji yang belum terpenuhi bisa segera terlaksana. Nah ini bagaimana tanggapan dari baik Pak Fendi maupun Pak Kus melihat hal-hal seperti ini? Kan tentu banyak ya keluhan datang dari masyarakat. Meskipun banyak juga yang sebenarnya mereka merasa puas dengan kepemimpinan dari kepala desanya. Tidak ada kata lain. Sabar, tunggu regulasi yang akan datang atau PP ya. Jangan berandai-andai, tapi tunggu ketentuan yang pasti. Ya, ketentuan yang pasti kami dari pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan itu tetap kalau sudah PP keluar atau terbit, kami akan menyiapkan semaksimal mungkin, artinya sesingkat mungkin. Tapi tentunya singkat itu ada waktu-waktu yang harus kita lewati bersama. PP keluar tidak langsung besok, tapi PP-nya keluar, kita harus mempelajari juga, kita harus akan diskusi semua, ya, tentunya melibatkan semua pihak sehingga pemerintah daerah itu bisa segera menggelar. Ya, doakan saja bahwa ini mudah-mudahan PP segera terbit, begitu Mbak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terakhir mungkin ketika kemudian nantinya akan benar-benar digelar, persiapan seperti apa yang sangat penting untuk dilakukan untuk menggelar bagaimana Pilkades ini? Ya, tentunya sudah saya sampaikan bahwa kalau sudah menggelar kita melihat detail. Ada perubahan enggak? Pasti ada perubahan. Pengaturan jelas ada. Makanya semua stakeholder harus kumpul. Kemudian setelah irigasinya selesai, baik berdadau ke keputusan bupati yang tadi sudah sampaikan bahwa penentuan jadwal hak prerogatif bupati. Nah, kemudian sudah ditetapkan, barulah kita tahapan-tahapan sosialisasi, dikenalkan kepada semua bahwa ini kepada calon atau kepada orang yang akan menjadi calon. Sehingga kalau sudah mengerti, diharapkan kontestasi atau Pilkades serentak ini tidak ada multitafsir. Jadi yang ingin mencalonkan harus menyiapkan ini, mulai jasa apa semua. Kemudian dari pihak-pihak terkait otomatis jelas ada tahapan mulai dari pendaftaran, pendataan pemilih, terus penetapan semua itu tentunya ada waktu. Kemudian juga ada dari pihak-pihak terkait, yaitu bagaimana keamanan. Kita harus melibatkan pihak keamanan, TNI Polri, bahkan Linmas, bahkan semua tokoh yang ada di sana. Semua itu setelah dipersiapkan dengan detail, baru kita bergelar itu. Seperti itu, Mbak. Oke, terakhir mungkin dari Pak Kus maupun Pak Fendi, harapannya seperti apa untuk Pilkades Pamekasan yang kembali ditunda ini? Ya kalau saya nanti biar ditambah Pak Wawan ini sudah lama di Kabid Pemdes, bahkan sekarang menjadi PLT Sekretaris. Saya berharap kalau Pilkades digelar, saya mengharapkan kembali kepada tadi, ini pesta. Harus disambut dengan gembira, tentu disambut dengan damai, sehingga apa-apa yang kita inginkan bersama oleh masyarakat, oleh negara dan pemerintah benar-benar mendapatkan pemimpin yang kita cintai bersama, dan pemimpin yang benar-benar keinginan membangun di sisi semua pemerintahan, mulai bangunan, ke pemerintahan, ketertiban. Jadi itu yang kami harapkan bersama, sehingga desa menjadi desa yang maju, makmur, melayani, seperti itu. Terakhir Pak Fen.
Tentunya tidak jauh beda apa yang disampaikan Pak Kus. Harapan kami Pilkades ini nantinya apabila digelar ya dengan situasi yang damai, aman, kondusif, yang sama menerima tentang hasil pelaksanaan Pilkades itu dengan damai seperti itu. Tentunya juga apa yang disampaikan Pak Kus bahwa breakdown daripada PP itu tentunya ada beberapa perumusan yang nantinya akan dibahas bersama tim kabupaten, karena ada beberapa regulasi yang ada di Permendagri 112 Mbak ya, bahwasannya pemilihan kepala desa satu kali sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten. Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud, ini ada 3 indikator. Yang pertama adalah pengelompokan waktu berakhirnya. Jelas kita ini ada mempunyai 15 yang serentak, 5 yang PAW. Yang kedua adalah kemampuan keuangan daerah, dan yang terakhir adalah ketersediaan PMS. Maka ini bunyinya seperti apa PP nanti. Kalau memang ada perubahan-perubahan yang betul-betul ini pendekatan secara regulasinya, kita harus dan wajib kita merumuskan terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Karena yang disampaikan Pak Kus itu tadi, hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati. Maka tentunya kami tidak sendiri, Bupati membentuk tim yang namanya tim kabupaten dalam pelaksanaan Pilkades serentak. Mungkin itu saja memperjelas. Jadi PP lahir, kita akan membreakdown, merumuskan kembali, tentunya perdanya sudah mulai kami garap tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang di dalamnya ada substansi yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkades seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Kusairi selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan, dan juga Bapak Fendi Hermawan selaku Kabid Pemdes dan PLT Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan untuk kehadirannya pada siang hari ini di program Ruang Kabar Kerabat. Terima kasih juga untuk kerabat realita yang sudah setia bersama dengan kami dengan juga menyampaikan beberapa informasi maupun komen-komennya di YouTube Realita Official. Akhirnya kita juga sudah sampai di akhir kebersamaan kita pada siang hari ini, edisi Kamis 22 Mei 2025. Dan Aida Clarissa pun pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Travel kamu lagi mau ngurus izin umroh PPIU, Haji PIH